Halo semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah, NPM 2010303042 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini akan menjelaskan mengenai sistem gerak manusia menggunakan alat peraga yang telah saya buat. Nah, untuk pengertian sistem gerak manusia adalah satu kesatuan organ yang bekerja sama untuk mendukung tubuh manusia melakukan suatu gerakan. Sistem gerak manusia terdiri dari tulang, sendi, dan juga otot. Yang pertama, tulang. Tulang adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk alat gerak pasif. Fungsi tulang yaitu tulang bekerja memberi bentuk tubuh, tempat melekat otot, melindungi organ-organ vital, sebagai alat gerak, menahan tubuh manusia, dan penghasil sel darah di dalam sumsum tulang. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya, yaitu ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipa adalah tulang yang memiliki bentuk panjang dan bulat seperti pipa. Contohnya tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, dan yang lainnya. Tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang yang tipis namun kadang juga melengkung. Contohnya tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, dan yang lainnya. Kemudian tulang pendek adalah tulang yang bentuknya seperti kubus. Contoh di pergelangan tangan namanya tulang carpus. Kemudian di pergelangan kaki namanya tulang tarsus. Tulang tak beraturan adalah tulang yang tidak memiliki bentuk beraturan. Contohnya tulang rahang, tulang kepala, dan tulang ruas-ruas tulang belakang. Yang kedua, sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Sendi berfungsi menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, menahan beban, sekaligus mendukung sistem gerak tubuh. Berdasarkan jangkauan geraknya, sendi terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati atau sinartrosis merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi kaku atau amfiartrosis merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antaruas tulang belakang dan tulang rusuk. Sendi gerak atau diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Jenis sendi gerak sesuai tipe gerakannya. Ada sendi putar, sendi geser, sendi planes, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Sendi putar yaitu sendi yang bergerak memutar. Contohnya, sendi di bagian tulang leher. Kemudian sendi geser, yaitu sendi yang bergerak secara bergeser, searah, dan mendatar. Contohnya, sendi pada sambungan antara pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Kemudian sendi plana, yaitu sendi yang bergerak ke kanan atau ke kiri dan depan atau belakang. Contohnya sendi di bagian pangkal tulang ibu jari. Kemudian sendi engsel, yaitu sendi yang bergerak satu arah. Contohnya sendi di siku dan di lutut. Kemudian sendi gulung, yaitu sendi yang bergerak dua sumbu arah secara fleksibel kecuali gerak memutar. Contohnya antara tulang telapak tangan dengan tulang jari-jari tangan. Kemudian sendi peluru, yaitu sendi yang bergerak ke segala arah. Contohnya sendi yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan atas. Yang ketiga, otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Fungsi otot yaitu sebagai alat gerak aktif, berperan penting dalam sirkulasi darah, membantu sistem pencernaan, membantu sistem pernafasan, berperan dalam sistem pembuangan urin, membantu persalinan pada wanita, berperan dalam menjaga tubuh,
membentuk postur tubuh, dan berperan dalam hal penglihatan. Macam-macam otot. Otot terbagi menjadi 3. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos. Otot polos berada di dinding organ internal manusia, seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, kandung kemih, atau rahim. Ciri-ciri otot polos, bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos, bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah pengaruh otak. Oleh karena itu, otot polos disebut sebagai otot tak sadar. Terletak pada otot usus, otot saluran peredaran darah, otot saluran kemih, dan lain-lain. Yang kedua, otot lurik. Untuk otot lurik, hampir secara eksklusif melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh. Serat berinti banyak berada di bawah kendali sistem saraf somatik dan menimbulkan gerakan dengan kekuatan yang diberikan pada kerangka yang mirip dengan tuas dan katrol. Ciri-ciri otot lurik. Bentuknya silindris, memanjang, tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling atau lurik. Mempunyai banyak inti sel, bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut sebagai otot sadar. Terdapat pada otot paha, otot betis, otot dada, dan lain-lain. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot lurik khusus yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. Strukturnya sama seperti otot lurik, gelap terang secara berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi, otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, disebut juga otot spesial. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.